Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kaulah ya Tuhan,
kenang di hadirat-Mu, jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan, ku satu penuh. Tak ku hiraukan pujian fana, hanya Engkaulah pusaka baka. Raja di sorga, Engkau bagiku harta abadi, bahagia penuh. Bila saatnya telah ku menang, terimalah daku di surga cemerlang. Apapun kini hendakku temui, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu berkatilah kami, berikanlah hikmat kepada kami, dan biarlah firman-Mu menjadi penuntun, pemimpin, dan menjadi terang bagi hidup kami, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Dan Tuhan, kami menyenangkan nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk membaca dari Lukas pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Agak panjang kali ini, tetapi mari kita bersama-sama membacanya. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang ku dengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja lagi sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencanggul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang harus aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang menanggung aku di rumahnya. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku?
Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buatlah surat hutang lain, sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, surat hutangmu inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ini perkataan Yesus, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perumpamaan ini dan perkataan Yesus yang terakhir itu cukup membingungkan, cukup memunculkan permasalahan bagi kita semua, karena Tuhan sepertinya memuji persahabatan dengan mamon. Mamon itu adalah uang, dan biasanya orang yang terpusat kepada uang, nilai-nilai Alkitab, kita tahu bahwa kita harus mengutamakan kerajaan sorga, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita tahu perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh itu, dan kita melihat kali ini sepertinya berbeda. Tuhan malah mengatakan di ayat yang ke-9, aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di kemah abadi. Tuhan juga memberikan pujian dengan mengatakan, sebab anak-anak dunia lebih cerdik daripada anak-anak terang. Nah, karena anak-anak dunia lebih cerdik daripada anak-anak terang, ikatlah persekutuan dengan mamon. Apa maksud Tuhan Yesus di sini? Kira-kira apa yang sedang ingin disampaikan di sini, Bapak Ibu Saudara? Apa yang Lukas pengen ngomong? Karena ini hanya ada di Lukas, dan Bapak Ibu tidak menemukan di kitab Matius maupun di Markus. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Matius, Markus, Lukas, Bapak Ibu menemukan cerita-cerita yang sama. Di Matius ada, di Markus ada, di Lukas ada. Tetapi ini tidak ada. Ini hanya ada di Lukas. Kenapa Lukas ngomong seperti itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jawabannya ada di seluruh pasal sebelumnya dan sesudahnya. Pasal 15 Bapak Ibu bisa melihat di situ. Kemudian dari pasal 14 saya akan menjelaskannya dengan cepat supaya kita tidak bingung ketika kita membaca ayat ini. Di pasal 15 itu Tuhan Lukas atau Tuhan bicara tentang perumpamaan domba yang hilang, kemudian dombanya ditemukan. Perumpamaan tentang dirham yang hilang, kemudian dirhamnya ditemukan. Perumpamaan tentang anak yang hilang, kemudian anaknya ditemukan. Jadi Lukas sedang berusaha ngomong tentang orang-orang yang hilang, yang kemudian dimasukkan kembali atau kembali menjadi anggota kerajaan Allah. Jadi karena kedatangan Tuhan sudah dekat, mari mencari orang-orang yang hilang. Karena Tuhan itu mengasihi orang yang hilang. Domba itu berharga, dirham itu berharga. Bahkan anak yang durhaka sekalipun itu pun berharga, dan dia dikasihi oleh Tuhan. Setelah ngomong seperti itu, barulah Lukas ngomong tentang bendahara yang tidak jujur ini. Ngomong tentang bendahara yang tidak jujur ini.
Maksudnya terus apa ya Bapak Ibu kira-kira? Lalu maksudnya apa? Kalau memang kedatangan Tuhan sudah dekat dan semua orang itu berharga di hadapan Allah dan dikasihi Allah, lalu kenapa hamba yang tidak jujur ini? Bapak Ibu perhatikan hamba yang tidak jujur ini. Hamba yang tidak jujur ini dia ada di dalam keadaan terjepit. Ada di dalam keadaan terjepit. Ketika dia ada di dalam keadaan terjepit, dia ngomong, aku dipecat, aku mau jadi petani gak bisa, mau ngemis aku malu, aku ngapain? Akhirnya Bapak Ibu, yang dia lakukan adalah karena dia seperti mencari orang supaya mau ambil kredit dari majikannya, langsung dia menerbitkan surat pinjaman. Dia datang kepada orang lain. Biasanya kan kalau cari pinjaman kan agak susah, karena harus dipilih orang-orang yang dipinjami, kemudian apakah dia bisa mengembalikan, bisa menanggung surat atau tidak. Dan hamba ini cerdik sekali. Dia menerbitkan surat itu, yang dicatat di sini ada 2. Dan tuannya merasa untung, Bapak Ibu. Tuannya merasa untung. Kecerdikannya lalu di mana? Kecerdikannya adalah dia sudah terdesak. Dia terdesak. Waktu dia ngomong, mengemis aku malu, mencangkul aku nggak bisa. Itu terdesak dia. Dia terdesak. Karena dia terdesak, dia berpikir. Nah, Bapak Ibu, disinilah cerdiknya. Dia tidak punya waktu. Dia terdesak. Dan di dalam kemendesakannya itu, dia berbuat sesuatu yang baik untuk menyelesaikannya. Di dalam kemendesakan itu, poinnya di sini. Ketika waktu sudah terdesak, ketika waktu sudah sangat mendesak, lakukan sesuatu. Jangan diam saja. Selamatkan dirimu dan selamatkan orang lain juga, karena waktunya sudah sangat mendesak. Ini yang ingin disampaikan oleh Lukas. Kemendesakan. Waktunya sudah dekat. Dunia sudah semakin sulit untuk dihidupi dan semakin mendesak. Itulah sebabnya bertindaklah cerdik, berpikirlah bijaksana, manfaatkan waktu yang ada. Hamba ini dikutip oleh atau diceritakan oleh Tuhan Yesus, bendahara ini maksud saya, diceritakan oleh Tuhan Yesus karena dia mengerti bahwa waktunya terbatas. Dan ketika dia mengerti waktunya terbatas, di situ dia bertindak. Bertindaknya ada di dalam Pujian ayat 9. Ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Apakah artinya kita disuruh cinta uang? Tidak, Bapak Ibu. Mamon yang tidak jujur di sini berarti kepada dunia. Berarti dunia. Ikat bersahabatlah dengan dunia. Dan kemudian jadilah berkat. Tentu ujungnya begitu. Bersahabatlah dengan dunia. Ketika waktu mendesak, bersahabatlah dengan dunia. Jadilah berkat kepada dunia, kepada orang-orang di sekelilingmu. Bapak Ibu bisa melihat bendahara ini, dia cerdik sekali. Dia datang kepada satu orang dan yang lain, dan kemudian dia bersahabat dengan orang-orang itu, dan dia mendapatkan pujiannya. Bukan hanya pujian, dia mendapatkan hasil dan pujian juga. Saya baru saja pulang dari ibadah hari Minggu di sebuah gereja. Di masa pandemi ini saya hadir di situ, dan Bapak Ibu, gereja itu berkhotbah, pendeta di gereja itu berbicara tentang bertindak aktif. Berbicara tentang bertindak aktif di dalam tekanan. Saya membayangkan mungkin di gereja itu sudah banyak sekali khotbah penghiburan, bagaimana menghadapi pandemi, bagaimana menghadapi ini, itu, dan segala sesuatunya.
dan gereja itu di tengah-tengah semua tekanan, di tengah-tengah semua kemendesakan, digaungkan, diucapkan lagi berita tentang peduli kepada sesama, tentang memperhatikan sesama, tentang menjadi garam dan menjadi terang dunia. Orang sekarang semua di dalam tekanan. Harus ada orang yang bangkit, yang memutuskan untuk menjadi alat Tuhan, yang membawa damai, yang membagikan ketenangan, yang membagikan penghiburan. Dalam keadaan terdesak, harus ada orang-orang yang bisa atau mampu berteman dengan siapapun juga. Di dalam konteks ini digambarkan bersahabatlah, ikatlah persahabatan dengan menggunakan Mammon yang tidak jujur. Artinya kita harus bisa bersahabat dengan siapapun di sekeliling kita. Kita harus bersahabat dengan siapapun, kita harus bisa berteman dengan siapapun. Dan dengan demikian bahkan ketika teman-teman atau sahabat-sahabat kita tidak mampu menolong kita lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi karena kita sudah berusaha menjadi berkat. Saya mengundang kita semua, Bapak Ibu sudah punya banyak sekali pengalaman, Bapak Ibu Saudara punya banyak sekali pengalaman. Ketika kita memperhatikan diri kita sendiri, kita melihat seperti banyak sekali kekurangan. Tetapi ada satu kenikmatan yang Tuhan berikan. Ketika kita menolong orang lain dan kita melihat orang itu bisa bangkit, bisa lepas dari masalahnya, seperti ada kelegaan, kita ikut bahagia. Seolah-olah masalah kita yang berat itu jadi kayak gimana begitu ketika kita melihat orang lain dipulihkan dan Tuhan memakai kita di dalam proses pemulihan itu. Saya mengundang kita semua, mari kita menoleh ke sekeliling kita. Kita melihat saudara-saudara seiman, kita menoleh ke sana kemari, dan kita berlomba-lomba untuk berbuat baik, menyatukan hati dan pikiran, mengarahkan kepada satu tujuan yang sudah ditetapkan Tuhan bagi kita. Karena waktunya tinggal sedikit lagi. Waktunya tinggal sebentar lagi. Deru perang sudah ada di mana-mana. Orang sudah kehilangan damai sejahtera. Perlu ada pembawa damai yang muncul. Siapa tahu Bapak, Ibu, dan saya, kita bisa menjadi pembawa damai kecil. Karena pembawa damai yang sejati adalah Tuhan Yesus. Kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi pembawa damai. Kita bisa lebih cerdik dari bendahara yang tidak jujur ini. Jangan sampai Tuhan Yesus berkata kepada kita seperti ini, karena anak-anak dunia lebih cerdik daripada anak-anak terang. Anak-anak dunia tahu bagaimana bersahabat dengan semua orang untuk mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Anak-anak terang seharusnya lebih tahu bagaimana bersahabat dengan semua orang untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kiranya firman Tuhan menolong kita untuk kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik di tengah kemendesakan ini untuk kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Bersama-sama mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat firman yang sudah kami dengar. Kami berdoa kiranya firman itu menolong kami untuk kami betul-betul bisa bekerja menjadi berkat kepada semua orang dan memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan kami berdoa buat saudara kami yang berulang tahun,
buat Ibu Tina, Ibu Febri, buat Bastiandi dan Abraham Les. Kami berdoa kiranya Tuhan di sepanjang tahun yang akan datang mereka bisa merasakan tuntunan tangan Tuhan, pimpinan tangan-Mu yang melindungi, memberkati, dan memberikan apa yang baik bagi mereka seturut kehendak. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, damai sejahtera, dan sukacita di sepanjang tahun. Segala apa yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka, Tuhan berbuat, Tuhan berkati dan jadikan berhasil. Kami berdoa juga untuk kelancaran persiapan perayaan ibadah Minggu Hari Pentakosta. Tuhan tolong semua persiapan ini, supaya persiapan ini Tuhan dapat dilaksanakan dengan baik di tengah-tengah pandemi seperti ini, dan ibadah ini bisa memberkati kami semua. Kami berdoa untuk kelancaran persiapan ibadah Weltgebetstag. Kiranya Tuhan akan memberkati, menolong siapapun yang terlibat, sehingga semuanya bisa dikoordinasikan dengan baik dan kami bisa menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah itu. Bapa, kami menyerahkan segala usaha, segala sesuatu tentang masa depan pergi KKI dengan semua harapan yang dimiliki semua orang, supaya Tuhan menolong. Kami rindu ada pendeta yang bisa melayani di tempat ini dengan tetap, sehingga jemaat-Mu bisa bertumbuh. Tuhan kiranya mendengar dan Tuhan kiranya menjawab. Bapa, kami berdoa menyerahkan semua harapan ini dalam tangan kuasa Tuhan. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Amin. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Bagi Yesus pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mari kita berjuang bersama Kristus. Hai bangkit bagi Yesus, mohon kuasanya. Tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa supaya siap tuh.
Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tibalah kita di penghujung ibadah. Tuhan Yesus sangat baik menolong kita. Biarlah kiranya berkat-Nya melimpah, penyertaannya bersama dengan kita setiap waktu, setiap saat, di sepanjang minggu ini sampai seterusnya. Mari kita mengakhiri dengan doa. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dalam tangan kuasa-Mu. Biar semuanya ini menjadi puji-pujian yang harum. Kami berdoa, sertailah kami, peganglah tangan kami, dan berkatilah kami. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam segala sesuatu yang Bapak Ibu kerjakan, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus menyertai kita semua.